Halo, selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita belajar tentang manfaat bahaya udara, sumber manfaat bahaya udara. Sebelum kita sama-sama belajar, kita mesti ingat kembali kan tentang minggu kemarin kita belajar tentang bagaimana kita belajar tentang sumber manfaat bahaya api. Kita sudah eksperimen, kita sudah main balon, kita sudah menulis, sudah menghitung dan lain-lain. Dan sekarang kita belajar salah satu yaitu tentang udara, yaitu sumber manfaat dan bahaya udara. Anak-anak, kita akan lihat sumber manfaat dan bahaya udara. Kita akan belajar mengenai yang namanya itu tentang sumber udara. Sumber udara ada apa aja ya? Kita lihat dulu ya. Sumber udara kita bisa lihat yaitu kalau kita lihat ini adalah hutan. Nah, sumber udara alami yaitu bisa dari hutan, udara hutan dan pepohonan yang masih banyak. Nah, biasanya dari sumber alami udara ini di dalam hutan itu yaitu udara yang oksigen atau udara bersih, udara yang bisa kita hirup gitu ya. Bukan udara kotor tapi udara bersih. Yang berikutnya selain di hutan ada lagi sumber udara yang lain lagi. Kita lihat sumber udara yang berikutnya yaitu sumber udara alami yaitu dari pedesaan atau pegunungan. Ini juga bisa menghasilkan oksigen atau udara bersih. Udara bersih ya pasti. Kalau tadi ada di hutan, pepohonan, sekarang ada di pedesaan dan di pegunungan. Biasanya itu bisa menjadi sumber udara yaitu sumber udara bersih, udara yang baik untuk kesehatan manusia, baik untuk lingkungan, baik digunakan menjadi sumber pernapasannya kita. Yang berikutnya, kita akan belajar bagaimana sumber udara alami di laut. Ya bukan zaman sekarang ya, kalau di laut yang masih bersih maksudnya ini. Yaitu sumber udara di laut dan pantai. Nah, angin laut bawa udara segar dan bersih serta membantu menghilangkan polusi dari daerah pesisir. Jadi kalau sumber udara laut dan pantai ini juga bersih. Yang penting tidak dibangun banyak-banyak bangunan, tidak dibangun banyak-banyak tempat market dan lain-lain. Di sini maksudnya adalah sumber udara laut dan pantai yaitu laut yang pantai yang masih bersih. Nah, tidak ada sampahnya, tidak banyak bangunannya, tidak banyak transportasinya, dan lain-lain. Kita akan lanjut. Yang berikutnya kita belajar lagi tentang apa ya tentang udara ini ya. Kita akan lihat bagian yang berikutnya. Selain sumber udara yang ada di pepohonan, di pantai, di pedesaan, pegunungan. Ternyata pada bagian ini kita akan melihat bagaimana yaitu sumber udara kotor atau polusi. Nah, anak-anak kita sering pergi ke sekolah atau pergi kemanapun kita liburan, pasti kita lewat jalan raya. Nah, di sini salah satunya sumber udara yang tidak baik ya atau udara kotor yaitu dari asap kendaraan dan pabrik. Nah, polusi kendaraan dan pabrik. Nah, asap knalpot mengandung gas-gas berbahaya. Pabrik juga menghasilkan udara kimia berbahaya untuk manusia. Jadi, tidak semua itu sumber udara itu baik ya. Contohnya ini, sumber udara kotor. Tadi sumber udara yang alami itu baik untuk pernapasan, ternyata sumber udara kotor ini tidak baik untuk manusia dan lingkungan. Kita lihat lagi sumber udara yang berikutnya untuk polusi udara atau udara kotor yaitu
Selain dari sumber udara pabrik dan sumber kendaraan. Nah, ini nih, polusi udara atau sumber udara yang berikutnya adalah bisa terjadi ketika pembakaran sampah menghasilkan asap yang mengandung berbagai zat beracun dan berbahaya. Jadi anak-anak, kalau sudah sering untuk yaitu ya untuk membakar sampah. Nah, sebenarnya baik ya untuk lingkungan kita bersih. Tapi kalau keterusan kita bakar sampah, setiap ada sampah dibakar, setiap ada sampah dibakar terus-menerus, ternyata tidak baik untuk kesehatan manusia juga dan lingkungan. Jadi anak-anak tidak boleh sembarang membakar sampah. Nah, kecuali ada petugas sampah ya, tapi biasanya ada tempat tersendiri, yaitu TPA, tempat pembuangan sampah, TPS, tempat pembuangan sampah. Atau TPA biasa disebut tempat pembuangan akhir. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar bersih, udara kotor. Nah, udara bersih itu dari mana-mana, udara kotor dari mana-mana. Dan selanjutnya, apa kita belajar tentang yaitu tentang udara apa ya? Nah, ini nih. Polusi udara atau sumber udara yang berikutnya itu asap rokok mengandung ribuan bahan kimia berbahaya yang mencemari udara orang terdekat sekitar perokok. Maksudnya yang mencemari udara yang bersih jadi kotor kalau kita keseringan rokok atau kita berada di orang-orang yang suka merokok. Nah, ternyata itu tidak baik untuk manusia dan juga untuk lingkungan dan disebut dengan udara kotor atau menjadi polusi udara untuk kita. Nah, yang berikutnya kita belajar yaitu nah ini kalau udara alami kita sudah belajar di pegunungan, kita sudah belajar itu bagaimana itu dia tidak pakai listrik ya, langsung ada anginnya full atau tidak pakai kabel atau baterai ya berada berada angin, tapi dia secara alami. Nah, ternyata ada yang berikutnya itu benda-benda yang menghasilkan udara buatan. Nah, ada apa ini? Kita lihat masing-masing. Ada AC, terus ada tabung oksigen. Ini biasanya dipakai kalau misalkan ada yang sesak nafas, asma, ya bisa nafas dipakai. Terus ada ini kompresor udara, di dalamnya ada angin ya. Nah, terus ada kipas angin. Kipas angin ini ada yang pakai listrik, ada kipas manual yang biasa kita kipas gini ya, pakai benda yang kita bisa itu. Nah, selanjutnya kita akan melihat lagi selain yang kita belajar ini, kita melihat tentang udara. Apa sih itu udara? Ya begini. Hai teman-teman, udara ada di mana-mana, bahkan di dalam ruangan ini. Di dalam ruangannya tempat Mem Alen ngajar sama kalian pun ini ada udara. Nah, kalau kemarin kita tiup balon itu juga di dalam balon itu ada udara. Di balon yang kita isi dengan angin atau kita isi dengan udara. Nah, bisa dikatakan kita belajar yaitu udara juga bisa bergerak seperti angin dan membuat daun-daun bergoyang dia. Terus walaupun tidak terlihat, nah dia bisa membuat barang-barang di sekitar itu bergerak. Contohnya kayak daun kena angin, dia akan bergerak. Atau apalah bunga-bunga kalau kena angin akan bergoyang-goyang. Atau udara itu tidak bisa dilihat, kita tidak bisa lihat, oh udaranya warnanya putih ya, udaranya warnanya coklat ya. Nah, kecuali kalau hasil pembakaran sih pasti kita lihat warnanya abu-abu. Tapi di sini mau dikatakan bahwa udara sebenarnya itu tidak ada warnanya. Nah, tidak terlihat. Terus dia itu tidak punya berat. Kalau kita timbang beras contohnya ya, beras 1 kilo, udara kita nggak bisa timbang gitu, belum bisa timbang. Nah, dan udara tidak punya warna seperti yang Alen bilang tadi.
Terus udara itu tidak bau. Baunya wangi ya udara, kecuali kalau pakai parfum ya, kita rasa bau wangi. Tapi udara pada dasarnya itu tidak ada bau. Nah, walaupun udara tidak berwarna, terus udara juga tidak berbau, tapi udara bermanfaat untuk kita. Yang paling penting untuk manusia yaitu untuk bernafas. Nah, kita lanjut. Lanjut yang berikutnya tentang udara ya anak-anak ya. Sabar, sabar. Ubur-ubur ikan lele. Kalau lama sabar, Le. Nah, di sini kita akan belajar manfaat udara. Udara bisa mengeringkan pakaian, mengisi ban kendaraan, terus menyalakan api, terus sebagai pembangkit listrik. Terus udara juga bisa digunakan di alat transportasi seperti balon udara, kapal layar. Nah, itu kegunaan udara banyak ya. Terus yang berikutnya, kegunaan udara yang paling penting adalah oksigen atau udara bersih berguna untuk pernapasan manusia. Nah, masih banyak ini pernapasan manusia sedang bernapas. Masih banyak lagi sih tentang manfaat dari udara. Cuma kita belajar aja ini dulu ya. Dan selanjutnya ubur-ubur ikan lele. Kita lanjut, Le. Nah, walaupun udara bermanfaat untuk manusia, tetapi udara juga bisa berbahaya. Contoh, kalau sudah angin ribut, kalau sudah angin terlalu kencang, angin topan, angin badai, bisa membuat ini rumah-rumah, apa namanya? Ini kalau digambar cuma miring ya, bisa rumah-rumah itu bisa hancur kalau misalkan yang lainnya. Terus yang di sini dikatakan udara posisi menggangguan pernapasan ketika kita ini merokok. Selain ini membuat rumah hancur ketika kita merokok. Udara juga berbahaya ketika kita hujan ya. Kalau hujan terus angin kencang kayak yang bilang tadi, nah bisa merusak danau, bangunan, merusak hutan dan lain. Kalau anginnya terlalu kencang. Makanya kalau ada manfaat udara, ada juga bahayanya udara. Kalau kita terlalu di angin kencang atau di mana biasanya kita pakai jaket ya supaya kita jangan masuk angin. Nah, kalau udaranya terlalu berlebihan atau terlalu kencang, terlalu banyak juga, ternyata bisa merusak tanaman, merusak pemukiman, merusak bangunan, merusak danau dan lain-lain. Nah, udara ternyata kalau berlebihan berbahaya untuk manusia, kecuali udara oksigennya tidak berbahaya untuk manusia. Nah, kita lanjut. Nah, beberapa polusi udara di ruangan meliputi asap rokok, gas, dan partikel kompor perapian, kalau misalnya ada api dan bahan kimia dan produk pembersih dan cat juga itu berbahaya untuk apa? Untuk manusia. Jadi kalau menggunakan produk pembersih ada bau-baunya, ada itunya, jangan keseringan karena berbahaya untuk tubuh kita. Kita lanjut. Nah, selanjutnya kita lanjut nih. Lihat apa anak-anak? Ada gambar udara-udaranya ini. Ada apa ini? Pedoman menulis huruf kalimat dan pada buku kotak. Nah, kita sudah di ending ternyata anak-anak ya. Kita sudah di ending atau di akhir dari pembelajaran kita. Tapi tidak akhir-akhiran dulu. Kita mau lihat. Nah, nih. Nih, cara penulisan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, sampai Z dan juga penulisan angka. Nah, anak-anak nanti kalau nulis di buku seperti ini ya tulisannya ya. Untuk tugasnya ya. Nah, selanjutnya kita lanjut, Le. Kita lanjut, Le. Nah, yang berikutnya
kita belajar yaitu tugas yang pertama. Anak-anak akan menulis di buku kotak. Jangan lupa ini tulis ini ya di bagian atas seperti biasa. Senin 24 Maret 2025. Terus tulis ini, sumber udara alami yang bersih. Nah, titik 2, ingat. Terus kita tulis buku kotak ya, sesuai ini tadi yang tadi A B C D E F itu tadi ya. Kita sesuaikan yang tadi kita sudah A B C D sampai juga dengan angka-angka pedoman itu ya. Nah, di sini kita akan menulis nih yang pertama udara hutan dan tulis ulang aja ya dibilang sini mencatat ulang pada buku kotak. Nah, jangan lupa tulis hari dan tanggal. Nah, di sini yang pertama sumber udara alami yang bersih. Nah, pertama sumber udara hutan dan pepohonan, udara pedesaan dan pegunungan, udara laut dan pantai. Nah, yang berikutnya kita tulislah juga sumber udara kotor dari yang pertama asap kendaraan dan pabrik, terus membakar sampah. Yang ketiga adalah rokok. Ini untuk hari Senin. Nah, ada satu nih, ada dua, ada tiga nih. Jangan lupa kita tetap belajar lagu-lagu yang sudah memberikannya yaitu Tanduk Majeng, More More More. Masih tetap kita belajar ya dan nanti Mam Ana akan share linknya. Oke. Dan yang berikutnya kita akan belajar juga tentang anak-anak olahraga. Jadi sebelum kita aktivitas jangan lupa kita olahraga dulu dengan lagu anak Indonesia sehat seperti di sekolah ya. Nah, yang berikutnya besoknya anak-anak kita catat ulang di buku ya yang nomor sumber udara ini sampai di rokok nomor hari Senin. Nah, hari Selasa kita catat juga buku tetap, jangan lupa hari dan tanggal nih. Nah, di buku kotak. Nah, manfaat udara digunakan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari seperti ini ditulis di buku kotak ya. Ingat, tulis tanggal, hari tanggal, terus di bawah ini manfaat dari manfaat ini ya. Dari manfaat ini seperti satu mengeringkan pakaian, mengisi ban kendaraan, menyalakan api, terus sebagai tenaga pembangkit listrik contohnya kincir angin, terus udara bersih dan oksigen berguna untuk manusia bernapas. Nah, kalian bisa tulis di buku kotak. Yang berikutnya, jangan lupa tulis semua di buku kotak. Tetap olahraga, lagu-lagu yang disiarkan, masih tetap dipelajari. Wah, ini banyak ya untuk tugas hari Selasa. Hari berikutnya kita akan sabar, Le. Ubur-ubur kan, Lele. Kalau lambat, sabar ya, Le. Jangan buru-buru. Kita lanjut. Sabar, sabar, sabar. Nah, hari Rabu nih. Jangan lupa tetap. Hari Rabu, kita akan tulis beberapa bahaya polusi udara kotor bagi manusia. Tulis di buku kotak. Jangan lupa hari dan tanggalnya. Kita akan tulis seperti ini, sabar. Nah, kita mulai dari beberapa polusi udara kotor bagi manusia. Titik 2. Nah, ini nanti kalian hapus ya. Nah, titik 2, kita tulis di buku kotak seperti biasa. Jangan lupa juga tetap olahraga, tetap nyanyi-nyanyi supaya badan kita sehat. Nanti link lagu-lagunya, link olahraganya kalian akan share di di grup kelas. Nah, yang ketiga tetap seperti biasa hari ketiga ini satu lembar ya. Kalau misalkan tulisannya banyak bisa 2 lembar. Nah, tetap ditulis, tapi harus setiap hari itu pada lembaran baru. Contohnya misalkan hari Selasa 2 lembar. Nah, jangan disambung ke bawah tulisannya. Nanti sambung lagi di lembaran berikutnya tulis untuk hari Rabu, begitu seterusnya.
Nah, yang berikutnya ini kita akan belajar menulis juga tentang benda-benda penghasil udara buatan nih, kita tulis. Terus kita tulis sifat udara. Nah, kita tulis di sini sifat udara. Nah, ini paling geser nanti nih ya. Ini nggak tahu kalau dia ininya bisa nutupin ini. Terus jangan lupa olahraga, nyanyi dan sebagainya. Nah, anak-anak, ini tugas semua ini tidak perlu difoto. Tidak perlu didokumentasikan di foto atau divideokan, nggak usah. Nanti pulang libur baru membawa tugasnya. Pulang libur. Jadi kalau pulang libur, nanti kalau nggak salah tanggal 8 April semua tugasnya dikumpulin sama tugas-tugas yang Mem Alen kasih di buku nanti yang tugas harian dari Senin sampai Kamis seperti biasa. Pulang libur dibagikan. Dan selanjutnya ubur-ubur ikan lele. Kita sampai di mana, Le? Oke, kita lihat dulu. Kita sudah sampai di... Oh, ternyata kita sudah selesai. Sudah selesai. Nah, bonus nih buat kalian. Mem kasih agak lama ya foto-foto kalian kemarin itu. Dan ubur-ubur ikan lele. Sampai jumpa, jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa kerja tugasnya tiap hari untuk mencatat, terus tugas-tugas yang dikerjakan di buku yang satunya lagi ya. Oke, bisa, dan semoga kalian semua sehat selalu dan diberkati dan tetap tersenyum. Bye-bye.